Halo teman-teman semuanya, terima kasih kalian sudah nonton video aku. Selamat malam. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semuanya. Semoga video kali ini bisa menemani malam kalian sebelum kalian tidur. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Terus jangan lupa juga share video ini ke sosial media kalian semuanya. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Dari dulu, aku itu memang diajarkan untuk berjuang. Berjuang dalam artian, apapun yang aku inginkan, aku harus berusaha sendiri, tanpa harus kayak merengek ke orang tua untuk bisa terwujud. Emang dari dulu tuh nggak pernah yang namanya kayak, ya udah sini mama bantuin, sini bapak bantuin, udah kamu tendang, udah kamu bakalan kayak gini kok, kamu bakalan bisa kok. Enggak. Kalau misalkan aku emang punya keinginan, ya udah aku sendiri yang harus mewujudkan keinginan aku gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak manja-manja merengek-rengek orang tua. Begitupun dengan kasmaran aku. Hubungan aku dengan siapapun itu, kalau misalkan aku yang ngejar orang itu, aku harus sampai dapet gitu loh. Aku harus sampai dapet, sampai aku udah nggak penasaran lagi, sampai aku benar-benar kayak menikmati proses, menikmati hasil yang aku lalui gitu loh. Jadi tuh makanya kenapa aku tuh kalau menjalin hubungan dengan orang lain itu biasanya tuh lumayan lama gitu loh bertahannya. Kayak paling lama, paling sedikit itu tuh paling durasi sedikit itu tuh 1 tahun. Tapi tuh lebih dari 1 tahun tuh kaji aja aku sampai bertahun-tahun kan. Kaji sampai bertahun-tahun. Pak Yuda apalagi, terus Kak Zainal juga. Terus apa namanya tuh beberapa orang-orang yang pernah dekat dalam kehidupan aku itu emang bertahun-tahun, dan mereka tuh bener-bener kayak apa ya, karena aku juga mendapatkan dia itu nggak secara cuma-cuma gitu loh. Aku butuh effort yang luar biasa, dan sebenarnya selama aku mendekati atau selama aku kayak berproses untuk bisa dapetin dia, ada beberapa orang yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan aku. Bukan berarti aku doang yang effort nih, tapi ada juga sebenarnya orang yang kayak sebenarnya tuh orang itu tuh suka sama aku gitu loh. Orang itu tuh pengen nunjukin kalau misalkan dia itu sebenarnya seneng sama aku kayak gitu. Dan selama proses aku mendapatkan Bang Rifki ini, ada beberapa orang yang mungkin dekat juga sama aku, sampai aku tuh kayak ya udahlah aku jadian sama dia aja gitu. Tapi tujuan pertama aku adalah aku pengen bareng sama Bang Rifki gitu loh. Aku pengen dapetin Bang Rifki dulu. Bodoh amat siapapun yang deket sama aku pada saat itu cuman buat kayak ya udahlah kasihan nih orang, karena dia udah effort juga buat aku gitu loh. Aku dapetin dia, maksudnya dia dapetin aku, dan aku juga harus mendapatkan apa yang aku inginkan gitu. Jadi selama proses aku mendapatkan Bang Rifki ini, ada beberapa orang yang dekat sama aku dan aku jalin hubungan sama dia. Emang lucu sih sebenarnya, cuman kayak gimana, aku belum jelas gitu loh, hubungan aku dengan Bang Rifki itu belum jelas gitu kan. Suatu hari aku kan sama Kevin kan udah lumayan baik ya hubungannya. Artinya ketika aku ketemu sama dia ya aku tegur sapa, kita ngobrol. Meskipun pada saat itu memang Rifki itu kan punya Kevin itu kan punya pacar gitu, dan dia juga punya waktu untuk pacarnya lah ibaratnya. Jadi kayak gak bisa setiap hari bisa ketemu sama aku. Terus suatu hari dia kan nanyain aku, Dek, ntar lu pulangnya sama siapa? Sama Mas Galuh. Kenapa? Oh, nggak apa-apa sih kalau misalkan gak ada yang antar lu pulang, bareng sama gua aja. Kebetulan cewek gua hari ini nggak kerja gitu. Oh, kayaknya sih Mas Galuh jemput gua dah. Ya udah kalau misalkan kayak gitu,
lo mau nggak ikut sama gua? Gua nggak tahu nih mau beli barang, cuman gua nggak ngerti cara belinya. Ibaratnya kayak kayaknya lo lebih tahu deh cara belinya gitu. Beli apaan sih? Kado atau apa? Ya pokoknya nanti ikut gua aja deh. Gimana kalau misalkan lu bilang sama Mas Galuh untuk gak usah jemput? Tapi biasanya dia udah nungguin di depan. Ini kan udah waktunya pulang. Kasihan tahu sama Mas Galuhnya kalau misalkan dia gue suruh pulang lagi atau balik lagi. Ya udah, lu coba deh cek dulu di depan. Kalau misalkan dia belum datang, lu WA dulu aja. Lu bilang kalau misalkan lu pulangnya bareng sama gua. Ya, gimana? Ya udah deh, bentar ya. Gue coba cek dulu keluar. Nah, si Kevin kan lagi beres-beres tuh di ruangannya dia. Aku langsung keluar karena emang aku udah selesai kerjaan aku kan. Aku langsung keluar. Pas aku lihat Mas Galuh emang belum datang. Cuman feeling aku tuh Mas Galuh lagi di jalan. Lagi di jalan karena kan biasanya memang dia datangnya tepat waktu gitu kan. Padahal aku pada saat itu memang agak cepat selesai kerjaannya. Terus aku WA tuh dia kan, Mas, maaf ya untuk sekarang gak usah jemput, soalnya aku mau pulang bareng sama Kevin. Mas Galuh kalau misalkan mau narik atau nyari penumpang lain gak apa-apa gitu. Tapi sih tetap aja aku hitungannya satu hari itu tetap antar jemput. Aku selalu bilang kayak gitu. Terus aku kirim WA-nya itu, terus dia belum datang tuh, dia belum nyampe di kantor kan, belum nyampe. Terus si Kevin udah nyusulin aku kan, gimana udah bilang belum? Udah sih, tapi belum bales. Ya udah, yang penting lu udah WA kan? Udah yuk bareng sama gua. Terus dia tuh kayak mungkin gegampangin kali ya. Sebenarnya aku tuh nggak tegaan juga sih sama Mas Galuh kayak gitu. Cuman ya gimana ya, aku juga sama Kevin sesekali doang bisanya kayak gitu. Kalau misalkan dia lagi sama pacarnya ya nggak bisa gitu kan. Aku nggak bisa kayak gitu berduaan sama dia gitu. Terus singkat cerita, dibawalah aku ke suatu tempat. Tempat itu tuh kayak pusat perbelanjaan gitu. Cuman dia tuh pengen beli buat perlengkapan tubuhnya dia sendiri. Cuman dia nggak tahu kayak ini apa, ini buat apa, ini buat apa. Ternyata itu tuh yang nyuruh ceweknya. Ceweknya itu tuh kayak gimana sih, perawatan ngapa sih gitu kan. Buat ini udah punya duit, masa beli perawatan buat sendiri aja nggak mau kayak gitu kan. Nah jadi itu dia curhat tuh ceritanya. Katanya ceweknya nggak nyaman dengan kondisi dia sekarang gitu. Jadi dia tuh pengen kayak gini gitulah ceritain. Terus udah deh, akhirnya aku bantuin tuh. Sini, gue bantuin. Lu butuh ini, lu butuh ini, lu butuh ini. Pokoknya aku bantuin dia untuk bisa lebih perfect dari sebelumnya gitu. Sebenarnya dia tuh ganteng-ganteng aja sih, itu rapi. Ya mungkin kalau misalkan di hari biasa ya emang dia cakak-cakan. Tapi kalau di kerja sih dia rapi sih. Dia ngikutin SOP-nya perusahaan gitu. Dan ya nggak ada masalah sih menurut aku. Dia kalau di rumah cakak-cakan juga seksi aja sih menurut aku. Gitu. Terus kata dia gini, Dek, ntar gue kenalin sama temen gue mau nggak? Aku kira itu temennya dia tuh cowok kan. Terus dia bilang, temen gue ini cewek, dia lagi nyari pasangan gitu, lagi nyari cowok. Siapa tahu lu cocok sama dia gitu. Lah, kok bisa kayak gitu sih, Pin? Lu mah tiba-tiba banget gitu. Udah buruan digas aja kata gitu. Aku kan dulu awalnya pertama kali tuh ketemu sama si Kevin itu mikirnya Kevin itu kan belok juga ya. Soalnya dia pernah malam-malam makan di pecel lele, di tempat pecel lele gitu kan. Aku mikirnya dia gitu kan sama cowok itu pacaran. Ternyata itu emang temenan mereka itu, dan dia cuma punya pacar masing-masing kayak gitu. Nah dia ngenalin lah aku sama cewek ini. Kataku, Pin, gua nggak bisa seburu-buru ini. Kok bisa sih lu kepikiran untuk kayak gini gitu? Udah gak apa-apa, gue bilangin ya kayak gitu. Dia disuruh nyusulin lah tuh ceweknya ke sini. Kata gue harusnya kan cowok dong yang nyusulin, tapi kan emang jiwa aku kan jiwa peri kan, jiwa princess gitu kan. Jadi kan kayak oh my god didatengin sama cewek, terus kayak jaim gimana gitu ya pada saat itu. Aku emang kalau ketemu cewek ya udah kayak cowok biasa gitu. Aku kenalan sama dia, terus salim, terus abis itu siapa namanya gitu. Terus dia ngobrol sama aku. Sebenarnya asik sih orangnya, cuman aku nggak dapat feelnya. Aku nggak langsung kayak perasaan aku tuh, jantung aku tuh nggak ngeklik gitu loh. Kalau Bang Rifki
itu dia nggak deket aku aja, kayak jauh nih ya, 1.000 kilometer nih udah langsung klik gitu loh, beda gitu, kliknya udah beda gitu. Nah, singkat cerita, kita makan tuh bertiga. Terus si cewek ini tuh kan nanya-nanya tentang aku kan. Emang kakak tinggal di mana? Terus kakak kerjaan di mana? Bareng sama si Kevin kayak gitu. Terus pokoknya banyak lah yang ditanyain. Terus aku juga ikut balik nanya dong. Aku tanya-tanya balik. Padahal aku cuman kayak ya udahlah, biar kelihatan aku juga pengen kenalan gitu kan. Jadinya aku tanya-tanya juga. Cuman aku pada saat itu bener-bener kayak gak nyaman banget. Aku gak nyaman, aku gak bisa untuk bisa sosialisasi dengan cewek gitu kan. Walaupun pada saat itu aku udah berusaha untuk menjadi cowok pada umumnya gitu. Terus singkat cerita dari situ tuh, pas sudah selesai nih kan, si cewek ini tuh ternyata kerjanya di dekat situ, kerjanya di tempat pusat perbelanjaan itulah ibaratnya. Jadi dia tuh SPG gitu. Terus kata dia, Kak, sorry ya, aku nggak bisa lama-lama deh kayaknya. Soalnya tadi izinnya sebentar doang buat makan doang. Terus ini mau balik lagi, aku mau lanjut kerja gitu. Terus kata aku, oh kamu masih jam kerja ya? Maaf ya lama berarti ya di sini ya. Ya nggak apa-apa kali, santai aja kata dia gitu. Ya udah, habis itu aku kira tuh kita bakalan tukeran nomor kan. Terus kata si Kevin gini, ih gimana sih lu dek? Lu kenapa lu nggak nanyain nomor? Tanyain ke nomornya biar kalian itu bisa komunikasi lagi setelah ini. Ya gue nggak tahu, mana sih lu, masa gue harus ngajarin juga gitu kan. Yaudah, ini nomor handphonenya, lu nanti calling aja sama dia, teleponan atau lu apa kayak, pokoknya basa-basi aja dulu sama dia. Cantik, jauh cakep tau ceweknya gitu kan. Terus kata gue, ya udah deh, bolehlah gitu kan. Dikasih lah sama si Kevin ke aku kan nomornya. Udah tuh kan, dalam hati aku tuh kayak nggak ngeklik, aku belum bisa gitu. Secantik apapun dia, aku tuh nggak mau bersaing gitu loh. Aku nggak mau kayak, aduh dia lebih cantik nih dari aku gitu kan. Nggak bisa aku kayak gitu. Nah, dari situ udah tuh kan, aku melupakan kejadian itu. Yang penting aku udah buat si Kevin ini senang sama aku. Dan dalam hati aku, jangan sampai gua nih jatuh cinta juga nih sama Kevin. Karena sebirahi itu juga dianya gitu loh. Dia tuh hyper juga ternyata gitu. Lo nggak lihat apa tadi bodinya, aduh gitu kata dia, body cakep banget kata gitu, bisa kayak gini bisa gini, aduh lo ngebayangin aja dah kata gitu. Apa yang harus gue bayangin Kevin? Gue nggak bisa ngebayangin dalemannya gitu. Gue nggak bisa. Yang gue bisa bayangin itu elu, karena sama gue kan. Tapi gue nggak berani kayak gitu. Aku nggak berani ngomong kayak gitu ke Kevin karena ya aku takut dia ilfil sama aku. Artinya ya udah, aku bilang oh iya ya, kayak gitu. Pokoknya aku lawan omongan itu tuh, aku iniin juga. Aku setuju dengan apa yang dia omongin gitu, biar dapat gitu feel untuk ngobrol sama dia. Pulang dari situ, kebetulan banget aku juga nggak tahu nih, pas banget waktunya ketemu Bang Rifki. Ternyata si Kevin itu janjian sama Mbak Rifki untuk ketemu, dan dia itu nggak tahu kalau misalkan ada aku di situ. Terus kan Mbak Rifki pakai mobil kan. Bentar adek, gue mau ke Mbak Rifki dulu sebentar. Hah, ada Mbak Rifki? Iya, ada di sana. Gue janjian untuk ketemu sama dia, mau balikin ini nih sepatu. Kemarin itu gue minjem sepatu dia gitu. Oh, gue nunggu di sini. Ya terserah, lo mau ikut atau mau tunggu di sini juga nggak apa-apa. Ya udah deh, gue tunggu di sini aja. Gue ngeliatin dari jauh mobil Mbak Rifki. Terus si Kevin jalan menuju ke mobilnya Mbak Rifki. Terus ngetok-ngetok pintunya kan, Bang. Terus buka pintunya. Terus Bang Rifkinya itu tuh kayak kepalanya keluar sedikit gitulah dari jendela jendela mobilnya gitu kan, pintu mobilnya. Terus kayak ngobrol sebentar sama si Kevin. Terus abis itu Kevinnya masuk ke dalam mobil. Loh, kok dia masuk ke dalam mobil sih? Jangan sampai gue ditinggal nih. Tapi kan si Kevin bawa motor tadi, aku bareng sama dia kan pulangnya. Terus abis itu lama tuh, ada 15 menitan gitulah nunggunya kan. Terus aku tungguin aja kan sampai kayak bosan, aku bolak-balik tuh jalan mondar mandir tapi nggak keluar itu dari mobil. Terus gak lama kemudian pas dia keluar, aku ngelihat Bang Rifki sama si Kevin itu maksudnya selesai ngobrol atau apa tuh ya. Tapi si Kevin itu tuh ngancing baju. Nggak tahu, maksud aku tuh kayak
mereka ngapain sih di dalam mobil gitu kan. Mungkin ada orang juga sih di dalam mobil itu, aku nggak tahu sih ya, karena memang mobilnya kan ketutup. Terus si Kevin itu tuh ngebenerin bajunya gitu, terus kayak ngeliatin kiri kanan, terus dia langsung jalan ke arah aku kan. Terus kata aku, lama banget sih, ngapain? Sorry. Biasa gue ngobrol dulu. Tadi Bang Rifki ngajakin gue ngobrol dulu, jadinya agak lama dah. Sorry ya, gue lama. Iya. Kenapa baju lu kayak gitu jadinya? Iya, panas katanya gitu. Lah bukannya mobil itu ada AC-nya? Ada, cuman guanya aja yang lagi kegerahan. Ayo pulang yuk. Oh ya udah. Aku di situ tuh nggak menaruh curiga apapun, dan ya memang mereka kan kayak adik kakak lah ibaratnya ya, walaupun dia itu adik dari istrinya gitu kan. Tapi ya udah gitu, aku langsung balik lagi sama dia. Tapi aku pengen ketemu sama Bang Rifki. Terus tadi kan pas lagi di tempat perbelanjaan tadi tuh, aku kan beli sesuatu kan. Aku pengen ngasih sesuatu itu sama Bang Rifki. Kebetulan masih ada dia di sana kan. Terus aku bilang, Pin, gue boleh ketemu Bang Rifki sebentar gak? Boleh. Karena kemarin itu gue nggak sempat ngasihin ini ke dia. Ini punya dia. Gue bilang kayak gitu aja. Gue bohong sama si Kevin. Bohong sama Kevin biar dia tuh percaya gitu kan. Oh itu punya Bang Rifki? Iya ini punya dia. Ya, bentar ya. Aku langsung lari ke mobilnya dia. Tok gitu kan. Nggak dibukain tuh awalnya tuh. Nggak dibukain. Terus aku ketok-ketok lagi kan. Bang, buka bentar bang. Buka gitu kan. Terus dibuka tuh pintunya kan, turun kacanya. Adek, halo bang, kamu ada di sini juga? Iya, aku lagi sama Kevin. Kok tadi kamu nggak kesini? Ya, aku nggak enak lah kesini pas lagi ngobrol sama Kevin. Oh iya, aku ada sesuatu. Ini buat abang. Apa ini deh? Udah, diambil aja. Mau dipakai atau enggak terserah bang, ini buat abang. Ya Allah, si Ade ada aja. Ya udah, makasih ya dek. Sama-sama. Ntar malam kalau ada waktu balas WA aku ya bang. Oh, kamu nge-WA abang ya? Iya, tapi belum dibalas. Iya, nanti abang balas ya. Oke. Dadah bang. Ya, dadah. Terus aku langsung lari lagi ke Kevin. Udah. Aku seneng banget waktu itu. Seneng banget karena aku bisa ketemu sama dia. Terus aku bisa ngelihat senyumannya dia. Pokoknya dia tuh sangat tampan dan dia sangat menawan. Aku nggak tahu kenapa dia tuh terlalu dewasa untuk aku, tapi terlalu menarik untuk disia-siakan. Jadi nggak bisa nih aku sia-siakan dia. Terus aku ngasihin sesuatu ke dia kan. Sebenarnya sih bukan hal yang penting sih untuk dikasih itu, tapi diterima aja tuh udah bersyukur banget. Aku udah seneng banget gitu kan. Pulanglah aku tuh kan, aku nggak ngecek handphone. Ternyata Mas Galuh itu tuh nelpon aku berkali-kali, dan dia itu ternyata kuotaku habis. Jadi tuh pas pesan aku kirim ke dia tuh nggak terkirim ternyata. Jadi dia tuh nelpon aku pakai nelpon normal. Aku nggak keangkat sama aku. Terus security aku juga pada bilang kayaknya udah pada pulang semua gitu kan. Jadi udah nggak ada lagi. Terus kan kayaknya Mas Galuh itu kecewa sama aku, atau dia kayaknya ya marah, mungkin bisa jadi marah karena nungguin aku kelamaan di luar gitu kan. Dan aku nggak ada kabarnya sama sekali sama dia gitu. Dan aku juga nggak tahu ternyata tuh WhatsApp aku nggak nyampe ke dia. Kuota aku habis gitu kan. Pas aku bilang, Kevin, ini Mas Galuh nge-nelpon aku kenapa ya? Loh, katanya tadi udah dikabarin. Udah, coba lihat dulu udah dibalas apa belum. Ya Allah Pin, gua nggak ada kuota Pin. Jadi pesan yang tadi nggak kekirim. Kamu gimana sih dek? Udah bentar, nih pakai hotspot gitu kan. Aku minta hotspot dia kan. Terus aku langsung telepon dia balik kan. WA aku ternyata udah banyak juga telepon dari dia, cuman gak keangkat karena gak ada kuota. Terus aku bilang sama dia, Mas Galuh udah pulang. Mas Galuh di mana? Terus dia tuh gak balas. Mungkin dia lagi di jalan atau mau balik lagi kemana nggak tahu. Terus aku bilang, maaf ya mas, tadi aku udah WA ternyata nggak kekirim. Terus kata dia, ya nggak tahu juga sih, mungkin dia kecewa atau gimana. Dia bilang iya nggak apa-apa mas. Dia ngomong kayak gitu doang.
ya nggak apa-apa mas gitu. Terus dari situ tuh aku merasa nggak enak kan sama dia. Terus malam-malam aku suruh dia main ke rumah. Aku sengaja masakin dia karena emang aku hobi masak kan. Aku hobi masak dan aku tuh seneng kalau masakan aku tuh dimakan sama orang gitu kan. Terus aku suruh dia ke rumah. Mas Galuh kalau nggak sibuk main dong ke rumah, ke kosan gitu. Ada apa mas gitu kata dia. Nggak apa-apa, aku ada sesuatu buat Mas Galuh gitu. Sebagai permintaan maaf aku pengen ngasih dia makanan gitu kan. Kata dia, bentar ya mas, aku lagi aku lagi di jalan dan aku lagi nganterin penumpang kata dia gitu. Oh ya udah, aku tunggu ya gitu. Terus setengah jam tuh aku nunggu dia datang apa enggak sih. Terus nggak lama kemudian tuh aku ngeliat ada motor kan di depan. Ternyata benar dia datang dengan apa namanya itu dengan capek mungkin ya, mungkin dia dari tadi itu udah keliling beberapa kali mengantar penumpang, capek. Terus dia langsung ke atas. Pas dia ngetok-ngetok pintu, aku udah siap-siap tuh. Terus pas aku buka pintu, dia bilang, Assalamualaikum. Salam. Mas Galuh masuk ya. Pasti lagi capek banget ya. Habis nganterin penumpang kemana? Nganterin penumpang ke stasiun. Mas Galuh duduk dulu aja, istirahat dulu. Mau minum nggak? Ntar ya, aku ambilin minum ya. Aku kasih dia minum. Terus dia capek katanya. Terus aku bilang ya udah tiduran dulu deh, nggak apa-apa. Dibuka dulu aja jaketnya. Aku suruh dia buka jaket biar dia nggak begitu kepanasan kan. Terus dibuka jaket sama dia. Terus habis itu dia langsung beres-beres tuh. Dia mau cuci muka katanya, mau cuci muka. Ya udah cuci muka dulu aja. Terus aku udah siapin makanan buat dia tuh. Aku bikin nasi goreng doang sih sebenarnya. Terus aku bilang, Mas Galuh, tadi aku minta maaf ya. Aku nggak bermaksud untuk ngerjain Mas Galuh. Aku sebenarnya udah WA Mas Galuh. Cuman ternyata WhatsApp aku kuotanya habis. Terus gak kekirim sama Mas Galuh. Aku tadi tuh dibawa sama Kevin karena Kevin minta tolong sama aku. Terus nggak tahu kalau misalkan WhatsAppnya nggak nyampe sama Mas Galuh. Mas Galuh tadi udah nyampe ya di kantor ya, udah nungguin lama ya. Terus dia bilang udah nggak usah dibahas mas, nggak apa-apa. Tadi emang udah lama sih saya di depan, ada 15 sampai 20 menitan gitu. Terus security bilang katanya udah nggak ada lagi pegawai di dalam gitu. Jadi ya udah akhirnya saya balik lagi gitu. Tadi saya telepon juga nggak diangkat gitu. Maaf ya Mas Galuh ya, aku refleks meluk dia. Ya gimana dong, peri kecil ini nggak bisa ngeliat yang sedih-sedih. Aku peluklah dia, maaf ya Mas Galuh. Terus nggak lama kemudian dia tuh membalas pelukan aku. Kayaknya mungkin dia lagi capek kali ya. Dia lagi capek, ketika dapat pelukan, dia nyaman dengan pelukan itu. Akhirnya kita pelukan tuh, maaf ya Mas. Terus kata dia, iya nggak apa-apa. Terus pelukan kitanya, aku seneng banget dong kayak, kok tiba-tiba jantung aku deg-deg gitu loh. Apa jangan-jangan dia jodoh aku selama ini? Gitu kan. Terus udahlah kan, selesai dari situ tuh aku langsung bilang kayak maaf mas, aku nggak sengaja, maaf ya. Ya nggak apa-apa kata gitu. Mas mau makan nggak? Aku tadi masakin ini. Emang sengaja mas disuruh kesini untuk nyobain masakan aku. Nih Mas Galuh makan dulu nasi goreng buatan aku. Dia langsung makan. Itu lahap banget makanannya. Dia lahap banget dengan makanan yang aku buat. Seneng banget dia tuh. Terus saya bilang gimana rasanya? Enak gak? Enak. Kebetulan juga lapar kata dia gitu. Jadi enak-enak aja. Udah tuh kan, aku sama dia tuh kayak udah mulai terasa dekat banget dong. Terasa dekat banget dan aku ngerasa kayak kok aku jadi nyaman ya sama dia. Kayak capek banget ngejahat Bang Rifki yang nggak tahu kejelasannya seperti apa. Tapi ketika di depan aku nih ada orang yang kayaknya effort juga nih buat aku gitu. Dia kayaknya sayang juga sama aku kayaknya gitu kan. Jadinya kayak apa aku buka hati buat dia aja ya.